Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leaves me,
setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Selamanya Engkau setia. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, kita berjumpa kembali dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, semuanya dalam keadaan sehat, tetap mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu untuk menolong kami Tuhan, untuk menyertai kami sampai detik ini. Terima kasih untuk karya penyelamatan yang Kau lakukan dalam hidup kami yang begitu lengkap dan luar biasa ajaib Tuhan. Sehingga kami sebagai orang-orang yang boleh meresponi keselamatan yang sudah Tuhan berikan itu, kami percaya Tuhan akan terus menolong kami dan ketika kami mati nanti, kami akan masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu ini. Sebentar kami akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami agar kami dapat mengerti siap firman Tuhan yang diberitakan. Dan juga tolong hamba-Mu Tuhan Yesus yang terbatas ini dalam menyampaikan. Biarlah Roh Kudus yang juga menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Saudara, kalau kita melihat satu peristiwa yang besar ya, dalam karya penyelamatan Allah bagi umat manusia, itu sangat lengkap. Tidak hanya berbicara mengenai kelahiran Tuhan Yesus, tapi juga ada pelayanannya selama di dunia ini 3,5 tahun. Dan juga kematiannya, kebangkitannya, dan yang terakhir dia tutup dengan kenaikannya. Dia ke surga, dia pulang kembali ke rumahnya. Ya, saudara. Semua yang dia lakukan itu karena cinta kasihnya kepada kita. Sehingga kita bersyukur kita dapat meresponi segala karya penyelamatan yang dia lakukan bagi kita. Terus saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan berkenaan dengan kenaikan Tuhan Yesus, yaitu di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai yang ke-53. Lukas 24 ayat 50 sampai yang ke-53. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Judul perikopnya kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Saudara, kalau kita melihat teks ayat ini juga tertulis di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Peristiwa yang sama tetapi dengan pendekatan yang berbeda, Saudara. Kalau dalam Lukas ini hanya satu kejadian yang dituliskan begitu saja tanpa ada percakapan antara Yesus dan murid-muridnya. Sedangkan di Kisah Rasul jelas itu ada percakapan antara Yesus dan juga murid-muridnya. Ketika murid-muridnya bertanya, Yesus menjawab, dan setelah itu Yesus mengeluarkan statement
Ketika Roh Kudus turun atasmu, ada kuasa yang akan menyertai engkau menjadi saksiku. Tetapi di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53 ini hanya satu peristiwa yang terjadi tanpa ada percakapan. Oleh sebab itu, saudara, kita akan melihat lebih dalam mengenai teks ayat ini. Yesus membawa murid-muridnya untuk menjadi saksi sebagai penutup dalam karya penyelamatan Allah bagi umat manusia, yaitu dia naik ke surga. Dia membawa murid-muridnya untuk menyaksikan bahwa dialah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Semua makhluk tunduk di hadapannya, bahwa dia Allah yang melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dengan dia terangkat ke surga, dia menyatakan bahwa dialah Allah 100%. Kalau kita melihat kejadian ini terjadi di luar kota, sampai di dekat Betania. Sedangkan di dalam Kisah Rasul, pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-11 ditulis itu di Bukit Zaitun. Apakah salah tulis? Tidak, saudara. Tidak ada kontradiksi di sini. Memang Bukit Zaitun itu tempatnya di dekat Betania. Jadi hanya melengkapi saja. Oleh sebab itu antara Lukas dan juga Kisah Rasul itu tidak ada kontradiksi. Tapi saling melengkapi, saling menjelaskan lebih dalam lagi. Saudara, apa peristiwa yang terjadi ketika Yesus naik ke surga menurut teks Lukas 24 ayat 50 sampai 53? Tema yang saya berikan dalam teks ini adalah dampak kenaikan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, sebelumnya dia memberkati murid-muridnya. Sembari dia memberkati itulah dia mulai terangkat ke surga. Apa dampak yang diterima oleh murid-muridnya, saudara? Kita akan melihat dampak dari kenaikan Tuhan Yesus. Ada dua dampak dari kenaikan Tuhan Yesus atau dua respon yang terjadi terhadap murid-murid Tuhan Yesus yang menyaksikan ketika Yesus naik ke surga. Kalau hari Minggu kemarin Bapak Gembala GBI Sumbersari sudah menyampaikan makna dari kenaikan Tuhan Yesus. Sebab itu saya ingin melihat hal yang berbeda, yaitu dampak dari kenaikan dia ke surga. Yang pertama, setelah Yesus mulai memberkati dan dia mulai terangkat ke surga, apa yang terjadi? Yang pertama dampaknya setelah mereka menyaksikan kenaikan Yesus ke surga, yaitu di ayat 52 bagian B. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Kata sukacita di sini memakai kata kara, yaitu bersukacita dengan sangat, bersenang-senang. Atau digunakan sebagai salam saat bertemu. Saudara, kalau kita bertemu orang tidak mungkin kita menunjukkan wajah yang cemberut. Wajah yang sedang susah. Tidak, saudara. Ketika kita bertemu dengan orang seberat apapun masalah yang sedang kita hadapi, kita pasti akan tersenyum. Kita akan menyapa orang itu. Jadi sukacita di sini adalah satu ekspresi yang mendalam, saudara. Oleh sebab itu mari kita melihat ada 3 makna utama dari kata sukacita ini dalam Perjanjian Baru. Yang pertama itu kegembiraan yang meluap-luap. Saking sukacitanya itu tidak bisa terbendung lagi. Yang kedua, sukacita adalah kegembiraan atau joy yang mendalam yang timbul dari hubungan pribadi dengan Allah. Perhatikan. Sukacita yang dunia berikan berbeda dari sukacita yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kalau dunia berikan, itu temporer. Kalau kita punya duit, baru kita tersenyum. Baru kita bersukacita. Hati kita senang. Tetapi ketika dompet mulai menipis ataupun tidak ada isinya, maka muka kita pun mulai cemberut. Ketika disapa orang kita mulai cuek. Tidak ada respon. Itu yang terjadi, saudara.
Ketika usaha sedang naik, wow, sukacita luar biasa. Ya. Tapi kalau usaha, ya, pendapatan menurun, maka itu berdampak pada dalam sukacita kita. Kenapa murid-murid bersukacita? Ya. Karena mereka sudah mengalami Tuhan Yesus yang ajaib itu dalam hidup mereka. Dan juga mereka punya pengharapan. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, mereka ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai. Dan juga apa? Roh Kudus yang nanti mereka akan terima, yang akan menyertai mereka, saudara. Sehingga sukacita yang diberikan oleh Tuhan itu permanen dan tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan. Ini luar biasa. Terkadang kan kita bilang, itu wajar Pak, kalau saya sedang mengalami masalah susah saya untuk bersukacita. Secara manusia wajar, saudara. Tapi secara Tuhan tidak wajar. Karena ketika Tuhan berikan sukacita, apapun masalah yang sedang kita hadapi, kita akan tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya dengan senyuman kita saja, kita dapat menjadi berkat bagi orang banyak. Ini hal yang simpel, saudara. Ya. Orang yang dipenuhi sukacita tidak mudah tersinggung atau marah. Dan ingat, sikapnya akan konsisten, positif, dan optimis. Ya. Kata sukacita ada dua, ada joy, ada happy. Namun berbeda dengan happy. Orang yang sukacita mengalami happy secara konsisten karena sukacita bukan pengalaman sesaat, tapi buah atau karakter yang terbangun dalam pribadi orang percaya. Jadi saudara, sukacita yang dari Tuhan itu pengalaman dia bersama Tuhan. Apa? Saya percaya Bapak Ibu saudara sudah mengalami berkat Tuhan yang ajaib. Ada yang sudah disembuhkan dari sakitnya. Tuhan tolong cukupkan dana untuk uang masuk anak sekolah, Tuhan cukupkan, masuk kuliah, Tuhan cukupkan. Sudah banyak pertolongan Tuhan. Masakan kalau ada masalah, sukacita kita hilang? Tidak seharusnya, saudara. Kenapa? Karena Tuhan sudah tolong. Kalau Tuhan sudah tolong sebelumnya, maka Tuhan akan tolong selanjutnya. Segala hal yang terjadi dalam hidup kita ini, Bapak Saudara, ketika kita ini sebagai orang percaya, berbeda dengan orang yang belum percaya. Karena kita bersama Tuhan Yesus. Galatia berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Kalau Kristus yang hidup dalam hati kita, dalam hidup kita, maka yang pasti yang keluar adalah sukacita yang dari Tuhan. Sukacita yang tidak dipengaruhi oleh sekitar. Kenaikan Tuhan Yesus itu memberikan satu pengharapan yang besar, bahwa ketika orang percaya mati, dia akan pulang ke rumahnya, yaitu surga, untuk bertemu dengan Sang Pencipta. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah tidak mau roh yang Dia berikan itu binasa. Allah mau roh yang Dia berikan melalui ruah ketika Dia menciptakan Adam itu boleh diselamatkan dari api yang menyala-nyala. Oleh sebab itu saudara, dengan kenaikan Tuhan Yesus ini menjadi pengharapan bagi kita. Yang pertama, ketika kita menghadapi masalah, ada Roh Kudus yang menolong kita. Dia akan menolong kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita bingung, ada hikmat yang Dia berikan. Dan ketika kita mati pun, kita punya pengharapan apa? Kita pulang ke rumah Bapa di surga. Saya sangat terberkati oleh almarhum Pastor Raditya Olowan. Beliau menyampaikan, kalaupun saya harus mati, nggak apa-apa. Karena dia percaya, kalau dia mati dia masuk surga, dia sudah tahu. Kenapa? Karena kuncinya satu, dia sudah percaya Tuhan.
Dia komitmen untuk hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tidak hanya dia, tapi dia bawa istri dan anak-anaknya untuk takut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, ini pengharapan kita. Jadi jangan pernah main-main dalam Tuhan, saudara. Karena Tuhan tidak pernah main-main untuk menolong kita. Dia tidak pernah main-main untuk memberkati kita. Dia tidak pernah main-main untuk menyelamatkan kita. Dia serius sama kita. Karena itu dia menunggu kita. Untuk kita betul-betul serius sama dia. Melayani Tuhan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, 100% berikan. Dosen saya di sekolah Alkitab pernah berkata, sampai di kamar mandi pun, ketika engkau buang hajat, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Maksudnya apa? Segala hal yang paling kecil, kerjakanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apa yang Yesus kerjakan dalam hidup kita lengkap. Terus saudara, senang kan kalau ada orang jual produk satu paket tapi harganya murah. Murah pun kita mengeluarkan uang. Yesus mengerjakan keselamatan satu paket. Yang pertama, dia mau datang ke dunia yang hina ini. Dari tempatnya yang kudus, yang suci itu dia mau datang menjadi manusia. Yang kedua, dia mau mati bagi kita. Satu hal yang ajaib yang dia kerjakan. Dia beri pengharapan dengan kebangkitannya. Dan dengan kenaikannya ke surga. Dia berikan pengharapan kalau kita mati nanti. Sudah ada tempat bagi kita. Sebab itu, mari kita bersuka cita, saudara. Tidak usah dipengaruhi dengan dompet yang isinya kosong. Tetap tersenyum. Tetap menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Tapi ingat juga, jangan senyum-senyum sendiri. Ya, nanti disangka orang gila lagi, saudara. Ya. Oleh sebab itu, biarlah sukacita kita, sukacita yang dari Allah saja. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini penting, saudara. Minta sama Tuhan, tolong saya. Dalam keseharian saya menjadi berkat dari hal yang kecil saja. Saya melihat satu video di kereta bawah tanah di kota New York, Amerika. Itu ada satu orang sosial eksperimen. Dia ketawa, saudara. Ketawa saja. Dan satu gerbong itu yang mendengar ketawanya, semua ikut tertawa, tersenyum. Kalau hal-hal negatif bisa tersebar dengan cepat, hal-hal positif juga bisa tersebar dengan cepat. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan, saudara. Hal yang kecil saja. Selamat pagi. Sama sapam. Sama ART. Di rumah kita dengan senyuman itu sudah menguatkan orang lain. Hal yang kecil lakukan. Setelah itu mulai lakukan yang lebih besar lagi. Dimulai dari sukacita, saudara. Sukacita. Jadi dampak yang luar biasa yang terjadi ketika Yesus naik, bersukacita. Yang kedua, di ayat yang ke-53 dikatakan, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Yang kedua, dampak dari kenaikan Tuhan Yesus. Apakah murid-muridnya menjadi hilang? Mereka pergi, balik lagi ke pekerjaan mereka yang lama? Tidak, saudara. Mereka sudah mengambil keputusan untuk ikut Tuhan. Dan setelah Yesus pergi ke surga, apa yang mereka kerjakan? Senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kata senantiasa di sini bukan berarti kita tiap hari di rumah Tuhan atau di gereja, tidak, saudara. Karena banyak hal juga yang kita kerjakan ya, untuk menghidupi keluarga kita, untuk mencapai cita-cita kita. Ya. Tapi yang Tuhan Yesus mau adalah
kekonsistenan dalam bersekutu dengan Allah. Ini penting, saudara. Konsisten. Dalam King James Version berkata continually. Terus menerus. Bersekutu dengan Allah terus menerus. 1 minggu sekali Tuhan mau kita datang beribadah. Dengan keadaan sekarang di gereja itu protokolnya ketat. Mari datanglah. Kita di sini bisa memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita pulang, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dan kita semakin kuat. Kalau 1 minggu sekali saja saat ini kita sudah tidak mau, apalagi dalam ibadah-ibadah tengah minggu atau persekutuan tengah minggu, baik itu ada persekutuan doa, ada komsel. Saya nggak butuh lah. Saya nggak butuh. Saya masih bisa kok. Tanpa Tuhan saya masih bisa. Betul besar, masih bisa. Masih bisa. Sangat bisa. Tapi mau sampai kapan? Kita terbatas, ingat besar. Ada hal-hal yang hanya bisa dikerjakan oleh satu pribadi. Yang supranatural, yang ajaib, itu Yesus Kristus. Dan juga Roh Kudus. Kekonsistenan untuk bersekutu dengan Allah. Itu yang Tuhan Yesus mau. Tidak usah janji. Tidak usah. Lakukan saja. Sudah kebanyakan janji kita. Ada orang berkata, ayo pelayanan. Ayo ke gereja. Oh nanti Pak kalau sudah ada vaksin. Oke. Vaksin sudah ada. Sudah divaksin. Ayo pelayanan. Nanti Pak. Tunggu beberapa bulan lagi. Ayo pelayanan. Aduh Pak. Saya lagi. Semakin banyak alasan saudara. Semakin kita akan jauh dan jauh. Ada lagi orang berkata, ayo pelayanan, tunggu Pak. Kalau saya punya anak. Saya janji Pak. Tuhan berikan dia anak. Ayo pelayanan, sebentar Pak. Saya masih ngurus anak. Ayo, aktif yuk. Di gereja, melayani Tuhan. Nanti Pak, nanti Pak. Dan satu saat dia meninggal. Di batu nisannya, ditulis inilah orang yang selalu menunda. Mari Bapak Saudara, dampaknya adalah senantiasa konsisten dalam bersekutu dengan Allah. Baik itu secara pribadi dan juga bersekutu dengan orang-orang percaya. Di mana? Di gereja. Baik itu hari Minggu, ada komsel, ada persekutuan. Ikutin saudara. Kenapa? Kita ini manusia yang rapuh. Manusia yang gampang jatuh ke dalam dosa, gampang emosi. Oleh sebab itu kita butuh persekutuan untuk apa? Untuk menguatkan kita, membimbing kita. Sehingga dalam keadaan apapun kita siap. Paulus mengilustrasikan orang percaya itu harus siap seperti seorang penjaga. Pakai helm, pakai baju tempurnya. Ya. Pakai alat perangnya, semuanya harus siap sedia. Kenapa? Ingat, iblis berjalan berkeliling. Ya, mengaum-ngaum. 24 jam dia berkeliling. Untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Kita juga harus siap, sedia. Caranya apa? Senantiasa. Atau konsisten dalam bersekutu dengan Allah. Goalnya apa sih? Memuliakan Allah. Masa ke gereja gosipin orang? Bukan saudara. Bully orang? Bukan saudara. Minjem uang? Bukan saudara. Ke gereja itu kita memuliakan Allah. Di dalam gereja itu kita saling menguatkan, mensupport. Oleh sebab itu saudara, mari kita konsisten dalam bersekutu dengan Allah. Anak-anak muda, mari luangkan waktumu. Ya. Nanti Kak, ini masih UTS, oke? Nanti Kak, kuliahnya padat. Hanya sedikit waktu saja yang kita bisa berikan untuk Tuhan. Berikan. Kalau kita masih diberikan kekuatan, kalau kita masih bisa kuliah, sekolah, itu semua karena turut campur tangan Tuhan. Orang tua yang sehat, mereka bisa mencari uang, semua karena turut campur tangan Tuhan. Ingat itu.
Hai anak-anak muda, berikan masa mudamu untuk Tuhan. Dan yakinlah dan percayalah, masa mudamu akan Tuhan buat dengan ajaib dan luar biasa. Dimanapun kau bekerja nanti, Tuhan akan pakai engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Ingat, ketika engkau mengambil keputusan untuk ikut Tuhan di masa mudamu, pekerjaanmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak hanya untuk memuaskan dirimu saja, tapi Tuhan tahu Dia akan memakai engkau untuk menjadi berkat bagi teman-teman kuliahmu, teman-teman sekolahmu, teman-teman kerjamu. Itu yang Tuhan Yesus akan kerjakan dalam hidupmu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus, ingatlah ada 2 dampak yang tidak hanya dialami oleh murid-murid Yesus pada saat itu, tapi dampaknya sampai saat ini. Kita harus bersuka cita dalam keadaan apapun. Minta Roh Kudus tolong saya. Yang kedua, konsisten dalam bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu ini. Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Lengkap dan ajaib Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Dan biarlah Tuhan dalam kami menjalani hari-hari ini Bapa, dipenuhi dengan pergumulan juga masalah. Sukacita kami tidak hilang. Dan juga kami mau konsisten dalam bersekutu dengan Allah. Dalam memuliakan Allah. Tuhan tolong kami Bapa. Roh Kudus mampukan kami. Ingatkan kami Tuhan Yesus ketika kami mulai keluar jalur. Tolong kami Tuhan Yesus. Kami balik kepada jalur yang Tuhan Yesus mau. Di mana hati kami terus dipenuhi sukacita. Dan kami juga konsisten dalam bersekutu dengan Allah, dalam melayani Tuhan, dalam melakukan apapun itu. Semuanya kami kerjakan hanya untuk Tuhan Yesus. Terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih Bapa. Kami terus meminta pertolongan Tuhan dalam kami menjalani hari-hari ke depan. Tidak gampang, tapi kami percaya Tuhan akan terus menolong kami dan menyertai kami. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu.
Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Di akhir ibadah kenaikan Tuhan Yesus secara online pada hari ini, mari sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami punya Allah yang telah naik ke surga, Allah yang telah menyediakan tempat bagi kami, Allah yang memberi kepada kami terus kekuatan yang baru, karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kami, Allah yang selalu menolong kami di dalam segala hal. Bapa, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kami boleh menikmati anugerah Tuhan, dan kuasa Allah yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang telah naik ke surga, dan Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan kami semua. Dan kami dimampukan untuk melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa biar kiranya ada pelindungan dari Allah saja, ada kuasa dari Allah kemanapun kami pergi, apapun yang kami kerjakan, semuanya ada dalam pelindungan Tuhan. Dan kami percaya kami boleh berhasil menyelesaikan setiap persoalan masalah yang kami hadapi karena pertolongan Tuhan. Karena kami punya Allah yang hidup, karena Engkau Allah yang selalu senantiasa menjawab setiap doa dan permohonan kami. Bapa, terima
kasih untuk hari ini kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami juga percaya bahwa Tuhan yang akan terus menuntun setiap langkah hidup kami. Allah yang selalu menolong kami dalam segala hal. Kemanapun kami pergi, apapun yang kami kerjakan, semuanya boleh berhasil bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan saja. Kami sebentar akan berpisah satu dengan lainnya. Kami percaya Allah yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat yang datang daripada Allah saja. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, bahkan perlindungan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.